Halo teman-teman, salam kopi tanpa gula. Segelas kopi, sejuta inspirasi. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan sebuah bonsai kelapa original. Ini dia ya. Jadi untuk jenis kelapa original seperti ini, dia akan bertumbuh dan mencari nutrisi dari sabutnya ya. Nah, untuk jenis yang gading kuning biasanya akan tembus akarnya seperti ini. Karena sabut dari kelapa ini tipis ya, dibandingkan dengan jika membuat yang ori dari kelapa sayur ya. Itu bisa bertahan lebih lama ya, tidak menembus akar. Tapi solusinya saat dia mulai tembus itu adalah dipotong, teman-teman. Tidak apa-apa ya. Nah, ini dia sebuah bahan ya, yang belum pecah daun ya. Nah, ini kita buat ori. Nah, sekarang kita akan lakukan sedikit penyayatan. Jadi untuk yang original ini tidak perlu media, karena media sudah dicari dari dalam sabut ini ya, dari batoknya. Itu masih memberikan nutrisi pada daun. Jadi untuk teman-teman yang ingin membuat original, pastikan bagian atas ini juga dibuat lubang ya, atau dihilangkan bagian atasnya agar air bisa masuk ke dalam. Karena jika tidak dilubangi, teman-teman membuat original, saat penyiraman itu air tidak mau masuk ya, apalagi sudah dipernis bagian luarnya itu air tidak bisa masuk, jadi kemungkinan menyebabkan kelayuan. Seperti itu ya. Ini sayat. Jadi ini akan mau pecah daun teman-teman ya, disayat tipis-tipis. Jadi untuk bagian bawah bisa ditambahkan paku sebagai kaki ya, untuk bisa berdiri tegak. Tapi saya di sini gunakan pot seperti ini. Nah, saya letakkan seperti ini. Nah, kita letakkan gitu aja ya, biar gampang proses sayatnya ya. Nah, ini dia. Sayat lagi. Nah, jadi jika daunnya sedikit seperti ini, jadi proses penyayatannya itu gampang ya teman-teman ya. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 daun ya, jadi leluasa kita dalam proses penyayatan dibandingkan dengan jumlah daun yang banyak ya. Itu sedikit menguras waktu ya, waktu yang cukup lama dalam proses sayat. Jadi saya biasa lakukan hal ini ya, menarik seperti ini agar kita bisa lebih mudah proses penyayatan di bagian dalam dari daun yang lain. Nah, ini di depan teman-teman juga ada yang original, tapi sudah saya taruh di dalam pot karena banyak akarnya yang sudah menembus sabut ya. Jenisnya juga sama dengan ini, jenis yang gading kuning ya, kelapa bulan.
Lakukan teknik seperti ini teman-teman. Jadi tidak akan ada luka jika teman-teman langsung menyayat dan memakai tumpuan pelepahnya, otomatis dia akan ada luka sayat. Dan itu kurang bagus saat dilihat nanti ya. Yang terakhir, ini bisa dibilang sedikit telat penyayatan teman-teman, karena daunnya menurut saya ini cukup tinggi-tinggi ya. Untuk ini juga di tapis terakhir jangan terlalu ditekan juga. Jika terlalu tertekan, ini juga akan membuat luka pada daun paling akhir ini ya, pada tunas terakhir. Nah, jika ini tergores, daunnya akan membuat garis yang berlubang. Ini dia. Sayatan terakhir ya, kita beri sentuhan saja. Nah, kita tarik, baru dipotong. Nah, jadi aman ya dari goresan sayatan ya. Jadi aman, tidak akan berlubang ataupun ada luka gores. Nah, ini lalu kita taruh tangannya di sini. Lalu ini beri dorongan. Tujuannya jika langsung tarik seperti ini, jadi bisa patah sini ya. Jadi ditahan di sini, baru ditarik, dilengkungkan. Dan ini akan sudah mulai pecah daun teman-teman. Jadi sangat simpel sekali ya untuk jenis yang original ini, tanpa media, tinggal proses sayat dan penyiraman saja. Dan di sini proses pengecilan daun ya tepatnya ya. Nah, sekian saja sih video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman pemula, buat yang senior. Salam satu hobi suhu. Dan terima kasih sudah menonton. Salam kopi tanpa gula. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.